balik lagi di channel Sela dan Sinta. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral kemarin. Dan ini benar-benar viral ya, karena emang buat orang yang suka sama salah satu orang ini buat ngecewain banget deh. Jadi kita nih bakal ngebahas sesuatu yang sempet trending di Twitter dari kemarin sampai dengan saat video ini kita upload, itu masih trending di Twitter sampai sekarang, dan kalian bisa cek langsung trending kalian. Oke, mungkin masih ada yang belum tahu apa yang bakal kita bahas. Kita langsung spill aja deh namanya, daripada basa-basi, daripada panjang lebar. Kita mulai dulu dari video ini ya. Bahas salah satu konten kreator yang bernama Sunny Dahe. Dan kita bakal masukin video ini. Kalian bisa lihat seorang Sunny Dahe ini adalah konten kreator yang belakangan ini ramai ngebahas tentang Indonesia. Iya, sebenarnya dari dulu viewersnya itu sudah Indonesia ya, orang-orang Indonesia kebanyakan, karena dia speak English plus Indonesia. Jadi orang-orang yang memang pecinta Korea dan tahu dia sekarang juga tinggal lagi di Korea itu pada banyak yang nonton dia, dan salah satunya adalah kita berdua. Dulu aku suka banget sama kontennya dia tentang beauty dan tentang jalan-jalan. Aku suka banget. Dia juga berteman sama si ini Hansol, ya kan? Jadi mereka berdua tuh sering banget kayak jalan-jalan kemana mereka berdua gitu, dan aku seneng banget nontoninnya. Bener. Dan belakangan ini dia tuh udah nggak pernah lagi buat konten tentang jalan-jalannya itu, bahkan tentang beauty itu jarang banget. Nggak sesering yang dulu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih fansnya, ada apa dan kenapa gitu ya. Oke, dari yang kita tahu Sunny Dahe ini orangnya sangat-sangat ceria gitu ya, friendly banget. Terus kita tahu dia sangat bangga sama Indonesia gitu kan. Dia selalu di videonya tuh nyantumin tentang Indonesia, pakai hashtag tentang Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia juga bangga, seneng gitu kan, karena ada yang mewakilkan kita tuh di sana, walaupun Sunny itu adalah seorang warga negara Korea gitu yang lama tinggal di Indonesia, makanya dia fasih banget bahasa Indonesianya. Jadi untuk yang trending di Twitter itu pertama kali dikarenakan munculnya akun yang bernama Sunny is Liar 2 ya. Itu muncul di Instagram, dan di situ dia tuh mencantumkan beberapa percakapan dia dengan beberapa percakapan Sunny yang nggak go publik sebenarnya, tapi dia cantumin. Dan ada juga pengalaman pribadi dia dengan Sunny secara personality langsung, dan itu mengecewakan buat dia, makanya dia tuh berani speak up di sini. Dan selain itu ada juga akun-akun verified yang kirim DM ke akun ini, ke akun Sunny is Liar tuh, tentang bagaimana perlakuannya si Sunny. Benar-benar yang bikin kita kaget kenapa dia bisa kayak gini. Langsung aja kita mulai. Jadi dari akun Sunny is Liar 2 ini dia ngejelasin ada seorang yang bernama ini akunnya aku kasih lihat ya. Terus si artisnya ini ngungkapin kekecewaannya terhadap hasil karyanya yang sudah dipakai, tapi tidak dicantumkan kreditnya. Ini aku bacain dulu apa yang ditulis dari Sunny is Liar 2. Ada apa dengan Sunny Dahe dan Chris Okano? Chris Okano itu adalah suaminya ya. Bagaimana aku diperlakukan tidak baik sebagai seniman dari artis yang menganimasi Sunny Juli 2019. Pertama-tama aku mau bilang, aku mendukung penuh keputusan dari Sunny is Liar 2 untuk tetap anonimus. Aku paham bagaimana rasa takut dan tidak berdaya melawan orang famous atau influencer besar. Aku masih takut untuk angkat bicara, tapi berkat dukungan kalian, semua akhirnya aku berani untuk bertindak. Secara legalitas, aku akan membagikan apa yang aku dengar dari temanku yang sangat dekat dengan Sunny dan Chris, dan pengalaman plus opini terhadap mereka. Ceritaku tidak ditujukan untuk mengajak kalian membenci mereka. Aku hanya ingin didengar. Aku baru tahu hari ini
bahwa ada tweet viral dan aku ingin menceritakan dari sisiku untuk mendukung post Sunny Islayer 2. Setelah mendapat translate dari 5 user IG berbeda, aku merasa apa yang dituliskan di sana dan yang aku alami adalah sama dan benar. Firstly, kenapa aku baru angkat bicara sekarang? Karena waktu dulu aku bekerja di perusahaan, dalam kurung perusahaan Chris ya. Setelah Chris pindah ke Korea, nggak ada satupun yang berani negur Chris secara online selain aku. Aku merasa nggak ada siapapun yang support aku. Nggak seperti Sunny atau Chris yang punya ribuan atau jutaan fans. Aku merasa nggak akan bakal didengar atau dipercaya. Itu kenapa aku merubah caption di post feedku sebagai disclaimer. Bahkan aku tidak diberlakukan baik oleh Sunny dan Chris, semata-mata agar aku merasa lebih baik. Sejujurnya, aku sudah lama melupakan apa yang dia lakukan ke aku karena aku sudah bekerja keras dan dapetin usahaku sendiri tanpa kredit dari mereka. Aku bicara sekarang karena aku gak mau dia memanfaatkan kreator kecil lain, terlebih kebaikan-kebaikan dari followers Indonesianya. Karena sudah ada yang speak up, maka aku mau untuk dukung untuk speak up juga. Konteks: Chris Okano atau C, dulunya CEO dari perusahaan di Jepang tempatku bekerja. Insiden ini terjadi ketika dia tidak memperdulikan nasib semua orang di perusahaan, meninggalkan kita semua dengan kondisi hampir bangkrut. Ketika dia baru saja pacaran dengan Sunny Dahe atau S, hubunganku sama Chris pada saat itu merupakan teman dalam perusahaan yang kecil dan bersatu padu. Itulah bagaimana aku ketemu S. C undang aku untuk makan siang bersama S, memperkenalkan kita karena kita masih teman. Tolong diingat bahwa dia tetap bosku, jadi aku tetap harus bersedia untuk ikut ajakannya. Aku gak berpenghasilan banyak waktu di Jepang, yang mana aku sangat mengharapkan segala kesempatan bekerja freelance yang bisa aku dapatkan. Jadi waktu ada kesempatan untuk bertemu influencer besar seperti S, pasti aku tidak menolak. Dia terlihat baik waktu kita bertemu. Dia bahkan mencoba anting buatanku yang belum aku rilis waktu itu. Waktu meeting, mereka diskusi tentang bekerja sama denganku untuk branding dan merch baru Sunny. Aku sempat tanya kenapa dia punya 2 channel, dan mereka jelaskan bahwa prioritas mereka adalah channel Indonesia. Karena fanbase super royal bahkan terhadap kesalahan mereka sekalipun. Dan fanbase Indonesia bakal suka apapun yang Sunny post. Hal ini mirip dengan poin yang disebutkan Sunny Islayer 2 tentang pengaruh mereka terhadap pasar Indonesia. C menambahkan bahwa engagement dengan audiens Indonesia sangat fantastik. Tapi sayangnya fans Indonesia nggak terlalu suka untuk menghabiskan uang untuk support dia atau Sunny karena mereka nggak punya uang sebanyak itu. Aku nggak dengar kata miskin dari mereka, tapi mereka sadar bahwa mereka mendapatkan dari fans Indonesia adalah dukungan cinta buta dan YouTube AdSense. Ketentuannya adalah untuk menganimasi bagian introduction di series Sunny Juli dan banyak sekali grafik untuk branding channelnya Sunny, foto profil, dan merchandise yang akan datang. Kalau kalian nggak terlalu tahu tentang harga art atau kerjaan freelancing, intinya semua itu bisa menghasilkan banyak uang. Mereka tanya kira-kira aset atau karya apa yang bisa digunakan terus-menerus bertahun-tahun ke depan dan membuat produk yang dapat dijual kemudian hari. Tapi C terus-menerus minta harga teman dan kesepakatan bersama. Dia menggaslight aku dan bilang aku terlalu muda untuk tahu harga dan katanya harga yang aku ajukan tidak masuk akal. Harga yang aku ajukan kemungkinan cuma secuil kotoran dibandingkan banyaknya uang yang bakal dia dapatkan. Tapi dia, Chris, masih memaksa. Mereka janji kalau aku kasih harga lebih murah, aku bakal diberi kredit
atau ditulis namanya di description box di semua video YouTube yang menggunakan desain gratisku. Dan Sunny bakal share post di Instagram untuk promosikan akun dan karyaku. Well, mereka ikat janji. Jadi mereka tetap bayar aku dengan harga yang ditawar. Ini satu-satunya yang tidak sesuai dengan post Sunny Islayer. Tapi setelah membayar aku dengan jumlah yang sangat sedikit untuk pekerjaan yang aku lakukan, aku nggak dapat kredit seperti yang mereka janjikan. Sebenarnya sih waktu itu Islayer itu ngepost kalau si ini nggak dapat fee ya, tapi ternyata dia dapat, tapi dengan harga teman. Kerjasama ini merupakan bagian terpenting buatku sebagai artis atau seniman. Aku ingin namaku dikenal, dan aku kehilangan potensi jutaan orang yang seharusnya bisa mengenali desainku selama bulan tersebut. Dan yang terjadi nggak ada yang tahu kalau itu adalah hasil karyaku. C ngasih banyak banget alasan ke S, bilang bahwa mereka, C dan S, dan aku nggak boleh speak up online karena big boss dari perusahaan ortu C yang support company kecil C yang ditinggalkan C sedang mengejar-ngejar C, dan aku seharusnya nggak boleh terganggu dari kerjaanku di perusahaan milik C. Dan banyak alasan lain kenapa mereka nggak bisa kasih kredit seperti yang dijanjikan. By the way, aku nggak pernah dengar apapun langsung dari S. Rasanya kayak si C yang bicara mewakili dan mengambil keputusan untuk si S. Jauh banget dari yang katanya teman, terus minta harga teman. Apa gini cara mereka memperlakukan teman mereka? Di titik ini, semua yang kenal S dan C merasa bahwa C membawa pengaruh buruk untuk S. Aku dengar S adalah orang yang manis, tapi terlalu mudah percaya dan dipengaruhi orang lain. Aku nggak bisa confirm apa-apa yang lebih jauh, karena itu semua cuma cerita yang aku dapat dari teman-teman dekat S yang aku kenal. Tapi aku kenal langsung C, dan sepengalamanku dia orang yang manipulatif, egois, dan narsistik. Terserah kalian mau menganggap seberapa salah S di cerita ini. Tapi bagiku pribadi, C adalah alasan utama kenapa insiden ini bisa terjadi. Aku nggak pernah dapat permintaan maaf dari salah satu dari mereka. Jadi menurutku, untuk persoalan maaf, mereka sama salahnya. Dan ini hasil karya yang pernah dibuat sama artistik ini aku lampirin sini ya. Jadi selama Juli 2019 itu memang artnya tuh kelihatan beda sendiri selama 1 bulan itu. Dan itu dipakai buat banner, dipakai buat foto profil, banner YouTube juga gitu. Jadi itu artnya udah banyak banget dipakai. Dan ini adalah beberapa akun verified yang nge-DM ke Sunny Islayer 2, dan namanya itu dirahasiakan semua atau anonimus semua, dan ini aku baca ya. Buat Chris, aku prihatin sih sama followers dia karena dia beda banget sama pas off kamera. Dan sering banget dia itu bilang I love Indonesia, Indonesia is my home gitu kan. Tapi saat ditanya why don't you live in Bali then, Sunny jawab no, Indonesia is third country and therefore. Dan pas ditanya kenapa dia tuh nggak bakal tinggal di Bali atau enggak, jawabannya tuh enggak, dan Indonesia itu adalah negara ketiga. Dan ada kata-kata poor di sini atau miskin ya. Dan itu tuh cuma bagus untuk kayak ngasih kita viewers dan like di YouTube. Aku sih nangkepnya gini ya. Dan aku berencana untuk menjual atau mengirimkan produk aku, dan itu tuh gampang. Dia ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu sih dia tahu atau enggak waktu itu aku masih ada di sana, tapi aku denger dengan jelas kalau dia tuh ngomong kayak gitu. Dan semenjak itu hilang semua respect aku ke dia. Iya banget, kamu sadar nggak di video engagement Sunny cuma ada video call reaction sama orang tua Chris, dan aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya ibunya Sunny itu nggak setuju deh Sunny sama Chris. Dan sebelum sama Chris, ibunya Sunny itu masih nge-follow IG Sunny dan masih sering nge-like postingan di Instagramnya. Tapi semenjak sudah sama Chris, itu tuh dia udah saling unfollow dan nggak pernah like foto-fotonya Sunny lagi.
Dan Sunny unfollow semua orang di Instagram bukan karena dia ingin healing, tapi banyak influencer non Indonesia lain yang dulu dia kenal mulai ngejauhin dia karena dia sebar-sebar hoax tentang Yura. Dan dia itu memperlakukan Gamja nggak semestinya, cuma karena lucu doang. Terus banyak juga influencer lain yang bermasalah gitu loh sama Chris, jadi mereka kayaknya lebih memilih untuk menjauh dari Sunny. Ini aku mau bahas sedikit ya. Jadi setahu aku Sunny itu memang waktu itu banyak nge-follow, namanya berteman ya, saling follow-followan antar selebgram ataupun influencer. Tapi ada waktu itu dia nge-unfollow banyak banget teman-temannya dia, dan dia bilang alasannya untuk healing. Dia banyak ya yang ngelakuin kayak gitu sama banyak banget. Tapi menurut aku sih itu nggak etis ya, nggak profesional ya. Benar, profesional. Dan gimana perasaan teman-temannya yang di-unfollow dan masih nge-follow dia, itu sih menurut aku. Ya gini diingat sekali lagi kalau dia tuh konten kreator, dan dia tuh ya secara nggak langsung menjual visual dan apa ya, ibaratnya tuh kayak memang tugas kamu itu di sosial media gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu nggak unfollow semua akun dengan alasan healing, itu namanya kan kurang profesional. Kecuali memang si Sunny ini nggak aktif beberapa saat, kayak healing memang bener-bener hilang dulu di YouTube, di Instagram, di lain-lain, hilang sementara waktu untuk dia healing, it's okay gitu menurut aku ya. Ini karena beda, kalau orang biasa mungkin okay gitu, tapi ini dia itu supportnya di situ gitu, itu nggak profesional sih menurut aku. Dan terlebih lagi ada kasus yang katanya tentang Yura, padahal yang kita tahu dia tuh dulu pernah bikin video collab bareng Yura, dan itu tuh akrab gitu, mereka satu kamar makan nasi goreng sama-sama dan kecap banget, ngobrol-ngobrol banget gitu kan. Terus tiba-tiba ada hal yang kayak gini, aku nggak tahu itu yang terjadi tuh apa, tapi kita gak mau bernegatif thinking ya terhadap Sunny. Jadi kita nganggap mungkin dalam pertemanan ada yang namanya renggang gitu. Benar, mungkin ya. Mungkin salah satu yang mereka hadapi saat ini cuma renggang. Untuk ngejelek-jelekin, kita belum ada baca kelanjutan beritanya, dan kita nggak mau speak up berlebih tentang itu karena kita juga nggak punya bukti apapun. Iya, kita langsung omongin ke Gamja aja. Gimana menurutmu Gamja? Jadi kalau dibilang nggak peduli sama Gamja karena Gamja ini doang, tapi menurut aku tuh bertolak belakang ya. Soalnya kalau kita lihat Gamja itu gendut gitu ya, kayak chubby gitu kan, jadi terurus dong harusnya ya. Kalau kelihatan dari video-videonya, dia sering banget muncul di video-videonya Sunny. Dan yang terbaru ini kan juga muncul ya, dan itu kelihatan banget dia tuh terurus dengan baik gitu ya. Benar-benar. Dan lagi pula Sunny itu kan juga menganggap Gamja itu salah satu keluarganya. Jadi aneh kalau diperlakukan tidak baik itu nggak pernah lihat sih, belum terbukti juga. Nah untuk kelanjutan binatang-binatang peliharaannya itu kayaknya kita stop dulu sampai sini. Untuk kebenarannya itu belum bisa dibuktikan, dan kita nggak mau terlalu menjudge Sunny gimana karena itu sudah bukan di ranah ini lagi. Yang kita mau omongin adalah perlakuannya aja. Ini kelanjutan dari chatnya itu ya. Oh ya bener, konten puasa itu juga semuanya settingan. Dan aku non-is, tapi aku nggak setuju banget sama penggunaan kedok agama yang untuk cari likes dan views. Dan waktu konten puasa itu bahkan dia sempat makan di McD dan hotpot with me. Begitu kamera on, dia bilang dia lagi sama temen-temennya, tapi dia nggak makan. Dan waktu selesai tag, ya dia makan aja gitu bareng sama kita. Dan itu pertama kali aku sadar bahwa ada yang gak beres nih sama dia. Karena sebelumnya aku kira dia tuh orang yang pure dan tulus gitu loh. Terus Sunny itu juga gak pernah benar-benar pure sama pencapaian orang lain. Dia sempat curhat ke aku waktu akun Yura hilang, dia seneng banget. Padahal kasihan banget Yura kehilangan akunnya, dan waktu itu dia recovery habis sakit. Dan sebelum akun Yura hilang, Sunny juga udah sering banget spread rumor, denger Yura itu di gereja have sex sama pendeta-pendeta, sok-sokan aja religius, dan aku pun juga pernah diceritain gitu sama Sunny. Dan awalnya aku percaya, tapi makin lihat tingkah Sunny, kayaknya aku sadar deh itu akal-akalan Sunny aja. Yura mungkin aja nggak pernah kayak gitu sebenarnya. Terus sebenarnya Chris itu nggak sebaik yang kalian lihat di YouTube. Dia bawa banyak pengaruh buruk sama Sunny.
nggak tahu sih itu murni dari Chris atau Sunny itu juga basically arogan. Dan kalau kamu ngikutin Sunny dari lama, pasti tahu deh temen-temen dia yang Kim Dao, David, Juan dan kawan-kawannya. Pernah lihat hangout sama mereka lagi nggak? Nggak kan? Karena Sunny tinggalin mereka semua untuk sama Chris. Padahal mereka tuh temenan baik semua, dan apalagi si Kim itu deket banget. Dan teman-teman ini emang pada peringatin Sunny untuk nggak sama Chris, tapi malah teman-teman yang ditinggalin. Kamu ingat opening Sunny Julie itu dikerjain sama editor lain, which is itu karyawannya Chris, dan Sunny suka banget sama hasilnya. Tapi Chris nggak ngebayar opening tersebut, bahkan setelah Sunny dapat dan pakai videonya, Sunny juga nggak berusaha bayar dia, padahal Sunny jelas-jelas pakai video opening itu. Oke, berarti ini ada yang diklarifikasi tentang bayaran. Ternyata dibayar cuma dengan harga teman ya. Tapi kreditnya nggak dicantumin sesuai dengan perjanjiannya. Dan untuk urusan Yura, ternyata ini kata-katanya ada katanya nggak tahu ya, aku gini nih, ada satu kesalahan tentang dia nggak ngebayar gitu. Akun verified ini chat gitu. Jadi untuk kayak kata-kata yang lain itu aku jadi kayak kurang kredibilitasnya tuh kayak kurang dipercaya juga gitu loh ya. Jadi kita nggak ada ngeraguin nih, ini valid apa enggak yang diomong. Iya, karena satunya ternyata ada kesalahan ya. Aku takutnya ini cuma sebagian dari spekulasinya dia aja gitu. Tapi untuk kebenarannya ya kita lihat aja lah ya, masih berlanjut semuanya. Ini ada lagi nih ya, Sunny juga pernah bilang sendiri, bagi dia viewers Indonesia itu bodoh dan miskin, makanya lebih mudah dibodohin. Channel Inggris dia nggak dilanjutin karena banyak orang English speaking yang sadar gelagat dia aneh. Contohnya kayak gimana cara dia treat Gamja yang salah. Dia tuh ninggalin di apartemen tanpa AC yang nyala waktu summer, bayangin aja sepanas apa Korea. Lalu dia bilang, gue diblok sama Sunny gara-gara speak up di live dia. Kalau cuma kabar burung, kenapa sampai report ngeblok? Jadi akunnya Sunny Islayar tuh ini sudah diblok sama Sunny. Jadi dia udah ngomong nih, aku diblok sama Sunny gara-gara speak up ini di live dia. Ya wajar sih, aku juga pasti bakal ngeblok orang yang ngeganggu hidup aku. Jujur ya, itu wajar ya sebenarnya. Itu wajar, menurut aku wajar banget. Oke, kita masuk ke pembahasan. Gimana? Berat ya konteksnya. Berhubung saya juga termasuk dan dia juga termasuk fans, kami sampai punya bukunya. Terbalik nih. Kita sampai punya bukunya. Ini adalah buku tentang perjalanannya Sunny selama ini, dari dia mulai kecil meniti karir sampai dengan perjalanan dia di tahun 2019 itu. Jadi ini sebenarnya sebelum dia kenal Chris ya malah ya. Benar-benar. Jadi ini buku pertamanya dia sih ya. Emang ada buku kedua? Nggak ada. Jadi kalau dari yang diceritain itu sebenarnya Sunny ini dari dulu memang sering banget collab dengan berbagai influencer ya dan selebgram kayak gitu. Jadi aku kenal aku tahu Sunny ini dari selebgram yang namanya Kim Dao. Oh iya, Kim Dao. Sudah pernah di-mention ya di sini. Jadi waktu itu si Sunny ini sering jalan-jalan dengan Kim Dao dan Chris sebelum mereka pacaran. Dan dari situ tuh aku udah tahu, oh itu yang namanya Chris gitu, dan itu namanya Kim Dao. Tapi untuk sekarang mereka tuh memang udah nggak pernah ketemu lagi. Terakhir itu kalau nggak salah di 2019 mereka ke Universal Studio, dan itu udah nggak pernah lagi ada tentang mereka. Tapi aku mikir karena mungkin pandemi ya, mereka nggak bisa collab karena mereka saling jauh. Oh iya. Kim Dao itu tinggalnya di Australia. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain, aku nggak pernah melihat mereka collab juga sih. Mungkin ada benarnya dari akun ini, tapi kita nggak tahu fakta yang sebenarnya itu apa. Nah untuk aku tuh pertama kali tahu Sunny dari Hansol Korean Roommate. Itu aku taunya pertama kali karena mereka itu sering banget collab jalan-jalan ngitarin Korea bareng berdua. Itu pertama kali aku tahu Sunny di situ. Tapi semenjak dia baru-baru ini aku udah nggak pernah ngikutin lagi. Apalagi tentang perubahan bentuk badannya itu aku udah jarang banget ngeliatnya karena aku sukanya dia yang dulu gitu. Tapi ini bukan secara karena aku tahu dia gini-gini, enggak. Itu cuma karena memang aku udah nggak seneng kontennya, just it gitu doang.
Dan untuk bahas lagi tentang ganja tadi, ada yang bilang nge-treatnya nggak benar. Tapi kalau menurut aku itu kan piaraan ya. Masing-masing orang tuh nge-treat piaraannya tuh pasti beda-beda. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu tergantung diri kita sendiri lagi gitu. Kayak kita punya bayi juga, menurut ibu-ibu lain kayak yang harusnya kamu nggak kayak gini. Padahal kan itu sudah dia lakukan hal yang terbaik yang dia pernah lakukan, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku itu juga cuma opininya dia sih. Nah untuk aku tahu sih banyak banget pecinta binatang yang aku nggak bilang semua, cuma ada beberapa yang memang terlalu berlebihan menanggapi menanggapi hewan peliharaan lainnya gitu. Kayak mungkin dia tuh memang overprotective banget sama peliharaannya, jadi ngelihat hewan peliharaan orang lain ditreat selain kayak yang dia punya itu tuh kayak salah gitu loh ya kan. Nah jadi aku nggak bisa membenarkan juga opini yang ngomongin ganja begini ngomongin binatangnya ini, karena ya itu katanya Sela tadi, itu tuh setiap orang tuh punya cara memeliharanya masing-masing gitu. Nah, balik lagi ke tentang Chris ya, mereka ini pacaran aku rasa juga bukan yang lama gitu, jadi baru-baru aja. Aku bahkan sempat vakum nggak nyampe setahun ngeliat YouTube-nya, tapi tahu-tahu udah nikah aja nih gitu. Benar-benar. Jadi menurut aku ini hubungannya nggak terlalu lama, tapi tiba-tiba booming dan nikah gitu kan. Dan si Chris ini memang sering bikin konten berdua dengan Sunny, dan mereka punya YouTube Sunny dan Chris gitu ya kan. Tapi menurut aku sendiri tuh Sunny tuh banyak berubah semenjak ada Chris ini. Aku nggak tahu itu perubahannya menurut kalian positif atau negatif, tapi perubahannya itu tuh kerasa banget. Contoh perubahannya itu apa? Dari konten, menurut aku dulu kontennya dia itu lumayan have fun ya, lumayan punya ciri khas. Terus tiba-tiba sekarang kontennya dia tuh kebanyakan kayak react tentang Indonesia. Terus banyak hal-hal yang menurut aku ini nih kok kayak konten terlalu dipaksain gitu. Kalau aku sih kayak gitu rasanya. Dan di Twitter itu ramenya adalah Sunny ini terlalu ngejual kata-kata Indonesia sehingga orang-orang Indonesia terlalu over proud gitu kan, jadi pada nontonin kontennya. Nah satu hal juga nih, dia kan menurut aku sih gini, dia membuat konten itu karena dia mungkin tahu nih viewersnya bakal bertambah pada saat dia buat itu. Kita juga nggak bisa nyalahin kontennya karena banyak viewersnya nih, gimana dong? Ya kan? Itu kan berarti tergantung kalian ya kan? Bener. Kayak kita berdua milih nggak nonton, ya udah gitu, nggak nonton gitu karena kita sukanya Sunny yang dulu. Tapi ternyata pas ketika dia ganti Sunny yang sekarang, lebih banyak yang nonton karena muncul kata-kata itu, over proud terhadap kata-kata Indonesia. Jadi sebenarnya ini salah seorang konten kreator atau penikmatnya yang terlalu over proud. Iya. Jadi namanya juga konten kreator. Dia tuh dibayar dari seberapa banyak engagementnya ke dia gitu kan. Ketika engagementnya naik ya otomatis dia bakal ngebuat video yang sama gitu-gitu terus gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kalian lagi yang milih. Kalian mau nonton dan dukung atau kalian lebih milih-milih nih channel mana yang kalian bakal tonton, kalian bakal sebarluaskan kayak gitu. Nah kan beritanya ini masih berkelanjutan ya, belum selesai. Jadi kita bakal nungguin lagi berita terbaru apa tentang Sunny Daye. Dan aku harap kita tetap bijak dalam bersosmed, jangan sampai kita nge-head orang sampai segitunya padahal kita nggak tahu gimana kenyataannya. Kita cuma ikut-ikutan aja, jangan sampai kayak gitu. Bijaklah dalam bersosmed. Benar-benar. Dan yang bikin kaget itu Instagram dan YouTube-nya itu jadi nurun followersnya dan subscribernya. Mau berkata-kata bijak tuh kayak aku aja hina gitu. Nah tapi kata-kata Por tadi yang dia ngejek Indonesia itu juga belum terbukti kebenarannya, nggak ada rekaman, nggak ada apa. Ingat sekarang itu yang terpenting itu adalah bukti.
karena kita tuh dengan berjuta-juta orang, kita tuh nggak bisa tahu isi kepalanya apa, kita nggak bisa tahu ini bener atau enggak gitu. Aku nggak bilang yang share ini bohong, aku nggak bilang kayak gitu, tapi aku juga nggak bilang kalau yang dikatakannya itu terhadap Sunny 100% benar gitu. Kita tetap harus memilah-milah ini benar atau enggak gitu. Itu menurut kalian lagi, balik ke pribadi kalian lagi. Oke, jadi kita mungkin bakal bikin kelanjutannya. Oke, kita dengan ini kita bakal nunggu klarifikasi dari Sunny Day atau Chris. Semoga semua rakyat Indonesia belajar dari kesalahan ini. Kemarin juga ada ceritanya kurang lebih kayak gini nih. Si Dayana. Ya, si Dayana itu kan kayak gini juga nih. Sama aja nih, kalian yang bangga-banggain ya kan. Tahu-tahu dia ngerasa gimana ngejelekin Indonesia langsung diserang habis-habisan gitu. Padahal kan kalian yang bikin naik. Iya, jangan sampai kayak gitu lagi nih ya. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Kalau misalnya ada kata-kata dari kita yang salah, mohon kalian tulis di komen apa yang salah dari kata-kata kita, biar kita sama-sama diskusi kelanjutannya ini gimana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun kita, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar pada banyak yang tahu dan kalian ngebantu kita juga guys. Ketemu kita di video lainnya. Bye.